Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Niat hati membawa kabur kotak amal di sebuah masjid, seorang pencuri di Jember yang terpergok kabur dan malah meninggalkan motor serta 2 telepon genggam miliknya di lokasi. Maling di desa Sumberkaling, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, yang hendak mencuri uang di dalam kotak amal dipergoki warga. Karena ketakutan, pelaku kabur dan justru meninggalkan motor serta 2 telepon genggamnya. Dari dalam tas pelaku, warga juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakannya untuk beraksi seperti obeng, tang, hingga linggis kecil dan gembok. Polisi yang mendatangi TKP langsung membawa motor dan telepon genggam pelaku ke Mapolsek Bangsal Sari. Lalu pelaku kabur, namun sialnya untuk sepeda motor maupun peralatan lain berupa tas dan jaket milik pelaku tertinggal di tempat kejadian perkara. Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dan identitas pelaku sudah kami kantongi. Kami tinggal menunggu hasil dari tim kami yang ada di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Polisi yang melakukan pengembangan penyelidikan masih memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang petani yang kerap mencuri pompa air dan mesin diesel di areal persawahan di Nganjuk akhirnya dipergoki warga dan diringkus oleh polisi. Pelaku mengaku sudah mencuri sebanyak 8 kali sejak sekitar 6 bulan lalu. Sunadi berusia 57 tahun, warga desa Melandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk diringkus warga karena terpergok mencuri mesin diesel di areal persawahan di desanya. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Pace dan diteruskan ke Satreskrim Polres Nganjuk. Pelaku mengaku sudah beraksi sebanyak 8 kali di wilayah Kecamatan Pace dan sudah mencuri mesin diesel dan pompa air sejak Desember 2023 hingga Juni 2024. Sunadi mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk apa, Pak? Untuk beli solar sendiri. Sebelumnya Bapak memang juga petani, Pak, ya? Petani. Iya. Memang kesulitan, Pak, untuk pembelian solarnya? Iya, masalah ekonomi. Kemarin kita di wilayah Pace, ya, kita dapat laporan masyarakat bahwa dalam satu malam terjadi 3 lokasi pompa yang hilang, sehingga berdasarkan informasi tersebut kita lakukan atensi khusus, ya, Kasatreskrim dengan jajaran Polsek Pace. Kemudian kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku ini, atas nama Sunarji, ya. Aslinya orang Pace juga, Nganjuk. Kini barang bukti sepeda motor, 4 unit pompa air, 3 unit mesin diesel berbagai merek, dan uang hasil kejahatan disita oleh polisi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dan Sukedraw melaporkan dari Nganjuk. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, gara-gara kesal uang gajinya dihabiskan untuk judi online, Polwan di Polres Mojokerto Kota tega membakar suaminya yang juga polisi hingga tewas. Serta Polda Jatim bongkar pembuat ratusan situs porno. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Polwan Polres Mojokerto Kota, Bribtu FN, menyiramkan bensin dan membakar suaminya, Bribtu RDW. Akibatnya, korban yang berdinas di Polres Jombang tersebut tewas. Peristiwa tragis tersebut terjadi saat korban pulang dari kantor dan terlibat cekcok dengan istrinya, yang kemudian membuat Bribtu FN menyiramkan bensin ke muka dan badan korban. Karena di dekat korban terdapat sumber api, tubuh korban langsung terbakar. Motif sementara pembakaran karena Bribtu FN kesal dengan suaminya lantaran menghabiskan gajinya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya justru untuk bermain judi online. Akibat peristiwa ini, Bribtu FN dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
AS, warga asal Malang digelandang jajaran unit 5 Siber Ditreskrim Polda Jawa Timur. Pelaku berurusan dengan polisi karena memproduksi ratusan website situs porno sejak tahun 2020. Ada sekitar 26.000 video mesum yang diunggah dan 3.000 konten, diantaranya adegan mesum pemain di bawah umur. Video diambil pelaku dari situs porno luar negeri serta konten media sosial, kemudian diunggah di situs porno yang dikelola tersangka. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam penyelidikan konten pornografi ini. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda maksimal 6 miliar rupiah. Bocornya tangki fuel Terminal Tuban PT Pertamina yang berada di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, membuat ribuan warga mengungsi ke zona aman. Pasca kejadian, warga terdampak juga dicek kesehatannya di tenda pengungsi. Warga diperbolehkan kembali ke rumah setelah dipastikan tidak ada bau dari sisa uap kebocoran tangki dari Pertamina. Pasca kejadian, pihak Pertamina langsung melakukan investigasi guna memastikan awal mula kebocoran tangki dan melakukan penanganan warga terdampak. Diduga akibat sopirnya mengantuk, truk bermuatan bawang merah menabrak truk bermuatan gula di Jalan Tol Ngawi. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk Arif Effendi dan kernetnya Sugiono tewas di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang, sebuah perahu nelayan di pesisir utara Kabupaten Tuban pecah dan tenggelam. Penyelamatan 14 anak buah kapal motor Sri Harta Mas di perairan Laut Utara Jawa Kabupaten Tuban berlangsung dramatis. Belasan ABK itu mengapung selama 14 jam di laut dan hanya bertumpu pada jerigen kosong. Para korban diselamatkan oleh nelayan dari perahu lain yang melintas di sekitar lokasi kecelakaan laut. Serunya berwisata menelusuri jejak warisan bangsa Belgia di pinggiran kota Jember. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.